Resep 1, Red Velvet Cake. Siapkan wadah, kemudian masukkan 3 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 100 gram gula pasir, 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP. Kemudian kita mixer hingga kental putih dan berjejak, kurang lebih selama 10-15 menit atau menyesuaikan dengan mixer masing-masing. Lalu kita ayak 90 gram tepung terigu protein sedang, 10 gram coklat bubuk, 1/4 sendok teh baking powder. Diayak untuk memastikan gak ada bahan-bahan yang bergerindil. Lalu aduk rata menggunakan teknik aduk balik, diaduk dari bawah ke atas, pelan-pelan aja sampai tercampur rata. Selanjutnya siapkan 80 ml minyak goreng, tambahkan 2 sendok teh pasta red velvet. Ini aku pakai cuma 1 sendok teh tapi ternyata kurang. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian campurkan ke dalam adonan, lalu aduk rata menggunakan teknik aduk balik, diaduk dari bawah ke atas, pelan-pelan aja sampai tercampur rata. Loyang cetakannya saya pakai loyang dengan panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 7 cm. Sudah diolesi menggunakan minyak goreng dan dialasi dengan kertas baking. Kita tuang setengah adonan dulu. Hentak-hentakan beberapa kali agar rongga udaranya bisa keluar. Selanjutnya ini kita kukus selama 15 menit dengan api sedang. Ini pastikan air kukusannya juga sudah mendidih ya. Tutup kukusannya jangan lupa dilapisi dengan kain bersih. Setelah 15 menit ini sudah mulai set. Sekarang kita angkat dulu agar tangan kita nggak kena uap panas ya. Kemudian tata keju slice di atasnya. Dan kita tuang sisa adonan. Jangan lupa dihentak-hentakkan juga agar rongga udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar sehingga nanti cake-nya nggak bolong-bolong. Dan ini kita kukus lagi selama 30-40 menit hingga benar-benar matang. Setelah 30 menit ini cake-nya udah matang ya, boleh juga dites tusuk, kita angkat. Kalau sudah sedikit hangat bisa kita lepaskan dari cetakan. Ini saya sisir dulu bagian pinggirannya agar lebih mudah dilepaskan. Nah ini siap diberi topping. Untuk bahan olesnya saya mau buat flan susunya ya. Ada 80 ml air, 1 saset soto kental manis putih, dan 1 sendok makan tepung maizena. Selain menggunakan flan susu, kalian juga bisa menggunakan buttercream ataupun whipped cream ya, sesuai selera aja. Kita masak sampai dia mengental dan meletup-letup, kemudian angkat. Dalam keadaan masih panas langsung aja oles ke permukaan cake-nya. Kemudian toppingnya saya beri dengan keju parut. Red velvet cake-nya udah jadi, gampang banget kan? Hasilnya sangat lembut banget. Nah, selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 2, bolu metode all in one. Siapkan 65 gram margarin, kita tim di atas air mendidih sambil diaduk-aduk hingga semua margarin meleleh, lalu angkat dan biarkan hingga dingin. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 3 butir telur ukuran sedang, tambahkan 45 gram gula pasir, 38 gram tepung terigu, setengah sendok makan tepung maizena, setengah sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh pasta vanila, boleh juga diganti 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan setengah sendok teh emulsifier, saya pakai SP. Lalu mixer dengan kecepatan tinggi hingga kental putih dan berjejak, kurang lebih sekitar 10-15 menit atau menyesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah setelah sekitar 15 menit hasilnya seperti ini ya, kental, putih, dan berjejak, teksturnya sangat halus. Lalu kita masukkan margarin yang sudah dingin dan aduk rata menggunakan teknik aduk balik, diaduk dari bawah ke atas sampai benar-benar tercampur rata. Lanjut untuk loyangnya, saya siapkan loyang dengan panjang 20 cm, lebar 10 cm. Alasi loyang menggunakan kertas baking, tidak usah dioles dengan minyak ataupun margarin. Lalu tuang adonan ke dalam loyang. Jangan lupa dihentak-hentakkan ya. Ini saya ratakan dulu pakai tusukan sate seperti ini. Dan ini siap untuk dipanggang.
Saya panggang pakai oven tangkring, sudah saya panaskan 10 menit sebelumnya. Kalau pakai oven listrik suhunya sekitar 150 derajat Celcius. Ini saya panggang kurang lebih sekitar 45 menit atau hingga matang, menyesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 45 menit ini udah matang, kita angkat. Jangan lupa dihentak-hentakkan dulu bolunya di dalam loyang biar nanti nggak turun ya bolunya. Kemudian kita lepaskan kertas bakingnya, pelan-pelan aja biar nggak pada sompel. Dan beri topping sesuai selera. Hasilnya seperti ini ya. Ini pertama saya oles menggunakan buttercream, kemudian saya kasih keju parut dan juga coklat batangan yang diparut juga. Hasilnya sangat mewah sekali. Ini bisa banget untuk hampers atau untuk kado atau mau buat ide jualan ya. Hasil bolunya sangat lembut banget teman-teman. Ini enak banget, recommended, wajib coba. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 3, bolu kelapa. Yang pertama kita akan ayak 140 gram tepung terigu protein sedang, 30 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh baking powder. Kita ayak untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk dan aduk rata, lalu bahan keringnya kita sisihkan dulu. Lanjut, dalam wadah kita siapkan 3 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 130 gram gula pasir, setengah sendok teh emulsifier, saya pakai SP. Lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga kental putih dan berjejak, kurang lebih sekitar 10-15 menit atau menyesuaikan dengan mixer masing-masing. Kemudian kita masukkan bahan kering dan aduk rata. Ini saya aduk pakai mixer ya. Kita aduk seperti ini dulu, baru kita jalankan mixernya dengan speed paling rendah. Selama 30 detik aja, jangan lebih dari 30 detik ya. Karena kalau kelamaan nanti bolunya bisa bantat. Kita aduk rata lagi menggunakan spatula, diaduk dari bawah ke atas hingga tercampur rata. Selanjutnya siapkan 100 ml minyak goreng, tambahkan dengan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml, aduk rata. Lalu campurkan ke dalam adonan dan aduk rata kembali menggunakan teknik aduk balik, diaduk dari bawah ke atas hingga tercampur rata. Pelan-pelan aja ya biar adonan gak turun. Kemudian tambahkan 100 gram kelapa parut setengah tua, ambil bagian putihnya saja, lalu aduk lagi menggunakan teknik aduk balik, diaduk dari bawah ke atas hingga tercampur rata. Cetakannya boleh pakai cetakan muffin seperti ini ataupun cetakan kue pie ya. Saya menggunakan cetakan kue pie, kemudian dilapisi dengan kertas bolu seperti ini. Ini saya pakai kertas bolu dengan diameter 9,5 cm. Kita tuang adonan sekitar 3/4 bagian dari cetakan aja. Karena cetakan muffin saya kebesaran, jadi pakai cetakan kue pie seperti ini. Kalau cetakannya lebih kecil lagi, ukurannya akan jadi lebih banyak hasilnya ya. Lalu toppingnya saya kasih choco chip, boleh juga diganti dengan kismis ataupun keju. Ini saya panggang selama 45 menit dengan api sedang cenderung kecil, ovennya sudah saya panaskan sebelumnya ya. Kalau pakai oven listrik suhunya sekitar 150 derajat Celcius. Nah kalau udah matang kita angkat, kemudian keluarkan dari cetakan. Semuanya ini hasilnya sekitar 22 piece teman-teman ya. Bolunya ini sangat enak banget dan wangi banget. Kalian wajib banget untuk mencobanya. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 4, butter cake atau bolu mentega. Siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm, kemudian kita alasi dengan baking paper. Nggak usah diolesi lagi dengan minyak goreng. Lalu kita ayak bahan kering, ada 150 gram tepung terigu protein sedang, 1 sendok makan atau 10 gram tepung maizena, dan setengah sendok teh baking powder. Kita ayak, kemudian aduk rata dan sisihkan. Selanjutnya siapkan 150 gram margarin, sudah saya taruh dalam wadah, dan tambahkan 120 gram gula halus. Saya pakai gula pasir yang di blender, dan tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi kurang lebih sekitar 10 menit sampai berwarna pucat dan mengembang, atau menyesuaikan dengan mixer masing-masing ya.
Setelah 10 menit di mixer, hasilnya mengembang dan warnanya semakin pucat. Kemudian kita masukkan 3 butir telur. Kita masukkan telurnya satu persatu ya, sambil di mixer sampai tercampur rata. Kalau semua telur sudah tercampur rata, sekarang kita masukkan bahan kering yang sudah diayak sebelumnya. Kita masukkan secara bertahap ya, sambil di mixer dengan kecepatan rendah. Kemudian tambahkan 50 ml susu cair atau sekitar 8 sendok makan. Kita mixer lagi dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Lalu kita aduk menggunakan spatula untuk memastikan bahwa semua bahan itu sudah kecampur. Tambahkan 2 sendok makan mesis coklat dan aduk rata. Selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang cetakan yang sudah dialasi dengan baking paper. Kita ratakan sampai ke bagian sudut loyang dan hentakkan beberapa kali ya agar adonan merata. Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit dengan api sedang cenderung kecil. Ini kita panggang selama 45 menit hingga matang. Kalau pakai oven listrik itu suhunya sekitar 160 derajat Celcius dan dipanggang selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini butter cake-nya udah matang, siap diangkat. Kemudian langsung aja kita lepaskan dari loyang cetakan ya. Pelan-pelan aja karena ini masih panas. Setelah sedikit hangat baru kita potong-potong. Butter cake ini ketika dipanggang aroma margarinnya itu wangi banget memenuhi isi ruangan. Hasilnya sangat memuaskan. Cake-nya lembut dan moist banget, nggak bikin seret. Ini enak banget, recommended ya, wajib coba. Nah, selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 5, bolu jadul. Siapkan 95 margarin, ini kita lelehkan di atas air mendidih seperti ini ya, sambil diaduk-aduk hingga margarinnya leleh. Kemudian angkat dan biarkan hingga dingin. Untuk manggangnya saya pakai loyang tulban dengan diameter 18 cm, kita olesi dengan margarin tipis-tipis dan taburi dengan tepung terigu. Nah, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 3 butir telur ukuran sedang, tambahkan 120 gram gula pasir, setengah sendok teh emulsifier saya pakai SP, lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga kental putih dan berjejak kurang lebih sekitar 10-15 menit atau menyesuaikan dengan mixer masing-masing. Kemudian kita tambahkan 120 gram tepung terigu protein sedang sambil diayak untuk memastikan gak ada bahan yang bergerindil. Tambahkan 1 sendok makan atau 10 gram tepung maizena dan 1/4 sendok teh baking powder. Kemudian aduk rata menggunakan teknik aduk balik, diaduk dari bawah ke atas, pelan-pelan aja sampai tercampur rata. Lalu kita tambahkan margarin yang sudah dingin dan aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu tuang adonan ke dalam cetakan. Ini saya sisakan sedikit, nanti akan saya buat motif di atasnya. Kurang lebih sekitar 3 sendok makan ya. Bahan sisa akan saya beri dengan pasta coklat secukupnya. Aduk rata. Dan ini langsung aja kita tuang ke atas adonan, seperti ini ya. Lalu kita buat motif menggunakan tusuk sate. Dan ini siap untuk dipanggang. Saya panggang pakai oven tangkring, sudah saya panaskan 10 menit sebelumnya dengan api sedang cenderung kecil. Ini kita panggang kurang lebih sekitar 45 menit hingga matang. Kalau pakai oven listrik itu suhunya sekitar 150 derajat Celcius. Nah, setelah bulunya matang kita angkat. Dalam keadaan masih panas, ini bisa langsung kita lepaskan dari cetakannya. Dan kalau sudah hangat, ini bisa dipotong-potong ya. Nah, gampang kan cara buatnya? Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 6, bolu karamel atau bolu sarang semut. Siapkan 300 gram gula pasir, kemudian kita masak dengan api yang sangat kecil sampai gulanya mengkaramel.
Kita goyang-goyangkan dulu pancinya seperti ini agar merata. Kalau gula karamelnya sudah terbentuk sekitar 70%, ini baru boleh kita aduk-aduk seperti ini ya. Kalau warnanya sudah mulai kecoklatan dan sudah mulai mencair, kita tambahkan dengan 300 ml air panas. Kita tuang pelan-pelan aja secara bertahap sambil diaduk-aduk. Gulanya akan mengeras kembali, ini tetap kita masak dengan api kecil sambil diaduk-aduk hingga semuanya larut. Lalu angkat dan biarkan hingga dingin. Selanjutnya kita tim 75 margarin sambil diaduk-aduk hingga meleleh. Lalu matikan api kompor, kemudian angkat. Untuk loyangnya saya pakai loyang bunga seperti ini, diameternya 23 cm. Kita olesi dengan margarin tipis-tipis dan taburi menggunakan tepung terigu secara merata. Dan ini loyangnya kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 3 butir telur ukuran sedang. Lalu kita kocok dulu telurnya, cukup menggunakan whisker atau garpu aja juga boleh. Kemudian tambahkan dengan 3 saset susu kental manis putih. Boleh juga pakai yang coklat, aduk rata. Tambahkan dengan margarin yang sudah dingin. Aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 90 gram tepung tapioka, 90 gram tepung terigu, setengah sendok teh baking powder, seperempat sendok teh soda kue, dan seperempat sendok teh garam. Kita ayak untuk memastikan gak ada bahan yang bergerindil. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian terakhir kita tuang larutan gula karamel yang sudah dingin dan aduk lagi sampai rata. Selanjutnya adonan ini wajib banget disaring karena pasti akan ada tepung-tepung yang bergerindil. Nah, seperti ini ya. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Lalu tuang adonan ke dalam loyang cetakan dan ini siap untuk dipanggang. Saya panggang pakai oven tangkring dengan api sedang cenderung kecil, sudah saya panaskan 10 menit sebelumnya ya. Kita panggang kurang lebih sekitar 45-50 menit hingga matang atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau pakai oven listrik itu suhunya sekitar 150 derajat Celcius. Kemudian kita lepaskan bolu karamel dari loyangnya, boleh selagi panas ataupun menunggu sedikit hangat. Lalu potong-potong bolu karamelnya sesuai selera. Ini sarangnya full banget, hasilnya sangat kenyal dan juga manis. Enak banget, wajib coba, recommended ya. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 7 bolu agar-agar. Yang pertama, kita tim 150 gram margarin sambil diaduk-aduk hingga margarin meleleh. Kemudian angkat dan biarkan hingga dingin. Kemudian kita siapkan loyang, saya pakai loyang tulban dengan diameter 23 cm. Kita olesi dengan margarin tipis-tipis, kemudian taburi menggunakan tepung terigu. Dan ini loyangnya kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian masukkan 3 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 150 gram gula pasir. Setengah sendok teh emulsifier, saya pakai SP. Lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga kental putih dan berjejak, kurang lebih sekitar 10-15 menit atau menyesuaikan dengan mixer masing-masing. Lalu tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang, ini sambil kita ayak untuk memastikan nggak ada tepung yang bergerindil. Dan tambahkan seperempat sendok teh baking powder. Lalu aduk rata menggunakan teknik aduk balik, diaduk dari bawah ke atas sampai tercampur rata. Pelan-pelan aja biar nanti adonannya nggak turun. Kemudian tambahkan 1 saset susu kental manis putih dan margarin yang sudah dingin. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata menggunakan teknik aduk balik, diaduk dari bawah ke atas, pelan-pelan aja sampai tercampur rata. Nah, ini kita sisihkan dulu.
Selanjutnya kita siapkan panci untuk memasak. Masukkan setengah bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa, tambahkan 100 ml air putih, lalu kita aduk rata. Dan kita masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih dan mengental. Setelah mendidih dan mengental, kita matikan api kompor, angkat, dalam keadaan panas langsung aja dituang ke dalam adonan. Jangan menunggu dingin karena keburu set ya. Dan aduk kembali menggunakan teknik aduk balik, diaduk dari bawah ke atas sampai tercampur rata. Kemudian tuang adonan ke dalam cetakan. Dan ini saya sisakan sedikit, nanti akan saya buat motif di atasnya. Bahan sisa akan saya beri dengan pasta coklat, kira-kira setengah sendok teh, dan aduk sampai tercampur rata. Lalu kita tuang adonan coklat ke dalam loyang ya, di atas adonan warna putih. Dan kita buat motif menggunakan tusuk sate. Lalu kita hentak-hentakan beberapa kali agar rongga udara yang terperangkap di dalam adonan ini bisa keluar. Dan ini siap untuk dipanggang. Ini saya panggang pakai oven tangkring, sudah saya panaskan dengan api sedang cenderung kecil. Kita panggang selama kurang lebih 45 menit hingga matang atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau pakai oven listrik suhunya sekitar 150 derajat Celcius. Nah, setelah bulunya matang, ini kita matikan api kompor, kemudian kita keluarkan dari oven. Dalam keadaan masih panas, ini boleh langsung kita lepaskan dari loyang cetakan. Kita biarkan dulu sampai sedikit hangat, baru nanti dipotong-potong ya. Hasilnya cantik banget, warnanya pas banget sesuai dengan yang diinginkan. Dan ini dia, bulu agar-agarnya udah jadi, aromanya wangi dan lembut banget. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Sekian video kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video kami selanjutnya.